Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Kali ini saya mau ngebahas saham ACE alias Ace Hardware gitu ya. Mungkin teman-teman sudah sering lihat tokonya, gerainya di mall gitu ya, dan kalian mulai tertarik nih dengan saham ACE, apakah layak diinvestasikan dan kira-kira seperti apa prospek ke depannya, kinerja keuangannya seperti apa sih gitu ya, dan akan kita bahas sama-sama di video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan buat kalian yang belum subscribe, boleh bantu subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video seperti ini lagi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke monitor di mana saya udah nyiapin slide di sini supaya kita bisa lebih mudah dan teman-teman juga bisa mengikuti diskusi ini atau sharing ini dengan lebih mudah juga gitu ya. Jadi di gambar ini ada gambar halaman depannya dari Ace Hardware ya. Kalau teman-teman itu ke mall, kalian pasti sudah familiar dengan penampakan seperti ini karena Ace Hardware itu cukup banyak ya gerainya, dan dia hampir tersebar di banyak kota gitu ya. Kota-kota yang menengah ke besar itu sudah pasti, nggak sudah pasti sih, cuman potensinya kemungkinan besarnya ada ya Ace Hardware di sana ya. Dan memang Ace Hardware ini dari model bisnisnya dia ada di dalam mall-mall, jadi dia berusaha mendekatkan diri kepada traffic, yaitu mengharapkan traffic dari mall atau pusat perbelanjaan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sahamnya atau belum terlalu kenal dengan perusahaan ini gitu ya, kita coba bahas sedikit di sini ya, bahwa Ace ini adalah perusahaan yang menjual produk-produk perlengkapan rumah tangga ya, perlengkapan rumah tangga. Ya banyak ya, ada panci, ada apa lagi ya, kompor, mesin-mesin untuk masak gitu ya, alat-alat masak maksudnya ya. Belakangan ini juga sudah mulai banyak kayak sepeda, perlengkapan olahraga, banyak sekali ya, komplit. Jadi meskipun variasinya itu nggak banyak mereknya, tapi ada gitu. Kayak misalnya kalian mau nyari untuk perlengkapan mobil, perawatan mobil, kendaraan ada, penghias taman, garden gitu ada, sepeda olahraga ada. Jadi secara keseluruhan apa yang ada di rumah Anda, produknya juga kemungkinan besar dijual di Ace Hardware ini. Ini ya, jadi selain perlengkapan rumah dia ada gaya hidup. Nah, Ace Hardware ini terkenal dengan slogannya ya, The Helpful Place. Jadi produknya itu mereka berusaha untuk lengkap, dekat, karena hampir di tiap-tiap mall yang kota-kota besar gitu ya, si Ace ini ada di sana, dan mudah gitu ya. Mudah itu maksudnya dia menyediakan layanan offline ya, kalian datang ke mall, ataupun omni channel. Dia punya anak perusahaan rupa-rupa.com, kalau kalian pernah belanja di sana atau download, itu adalah salah satu entitas anak daripada si Ace Hardware ini. Nah, Ace Hardware ini itu sudah punya 219 toko teman-teman di lebih dari 50 kota. Jadi Indonesia itu sekarang berapa sih? 34 provinsi ya. Koreksi ya kalau salah. Dan di Ace ini sudah ada di 50 kota. Hampir semua pulau ada kecuali Pulau Irian ya. Kecuali Pulau Irian, selebihnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sudah ada Ace di sana. Bahkan di Pulau Jawa itu sudah 171 toko teman-teman. Jadi cukup padat gitu ya sebaran toko Ace ini di Pulau Jawa. Dan sekarang kita masuk ke bisnisnya, di mana yang utama adalah Ace Hardware ya. Jadi ini adalah induknya. Dan di grup dia punya dua, yaitu Toys Kingdom, mainan anak, dan rupa-rupa.com. Jadi selain perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup, dia juga punya mainan anak melalui Toys Kingdom. Dan buat teman-teman yang mager, yang nggak suka nyari barang ke mall karena ke mall capek, ya bisalah kalian download rupa-rupa.com dan bisa beli
perlengkapan yang dibutuhkan dari aplikasi ini. So ini adalah omni-channel-nya daripada si S1R gitu ya. Lanjut, nah kita langsung masuk ke kinerja perusahaan. Yang pertama adalah di area pendapatan ya. Pendapatannya S1R itu di tahun 2021 minus 11,7%. Jadi kalau sebelumnya mereka sempat di angka sekitar 7,4 triliun di tahun 2020 ya di sini. Mereka kemudian turun di tahun 2021 menjadi hanya sekitar 6,5 triliun pendapatannya gitu ya. Nanti di belakang akan kita lihat sedikit kenapa pendapatannya itu turun. Tapi secara asumsi itu kurang lebih gini teman-teman ya. Ini asumsi ya. Bahwa ketika pandemi itu sebenarnya S1R memang terjadi penurunan ya dari 8,1 T ke 7,4 T ya. Tapi itu juga ditopang dengan kondisi. Kondisinya adalah gini. Pas zaman pandemi, banyak kita diminta untuk stay at home, di rumah aja gitu ya. Di rumah aja, biar di rumah nggak bosen, kita belanja ke Ace, nyari sepeda, nyari peralatan olahraga, menghias kebun gitu ya, yang booming-booming gitu ya. Menghias kebun, menghias tanaman gitu ya. Nah itu semua sedikit membantu performance Ace di tahun 2020, tapi ketika 2021 ya, mulai terjadi pelonggaran terutama di akhir tahun, kebutuhan manusia itu mulai berganti gitu ya. Kita mulai liburan ya, nyari tiket pesawat yang selama setahun ke belakang kita nggak pernah liburan, kita liburan, beli tiket hotel, jalan-jalan ya, kulineran lagi dan lain-lain, dan otomatis alokasi untuk belanja kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah tangga bergeser. Jadi itu sedikit asumsi saya sih, mengapa di tahun 2021 penjualan es ini cukup tertekan gitu ya. Lanjut adalah penjualan. Jadi di es itu ada 3 area besar gitu ya terkait produknya. Pertama adalah produk perbaikan rumah, kemudian produk gaya hidup, dan terakhir produk mainan. Dan dari ketiganya gitu ya, 2 terbesarnya yaitu perbaikan rumah dan produk gaya hidup itu mengalami penurunan teman-teman ya. Dari 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan dari 3,8 triliun menjadi 3,3 triliun. Dari 3,1 triliun menjadi 2,7 triliun. Hanya bagian mainan yang mengalami kenaikan, dan itu pun nggak signifikan karena hanya dari 246 miliar menjadi 259 miliar. Jadi kenaikan produk mainan belum mampu menutupi penurunan di produk perbaikan rumah dan gaya hidup gitu ya. Dan secara laba meskipun ada penurunan penjualan ya, secara laba mereka masih bisa tidak terlalu terkikis labanya, yaitu turunnya di year on year 1,6% ya. Jadi mereka masih bisa meraup laba 700 miliaran gitu ya di tahun 2021. Oke, teman-teman, kita coba breakdown sedikit ya di sini ya terkait dengan penjualannya si S1R ini. Jadi di tahun 2021 ya, penjualan mereka memang berkurang ya menjadi 6,4 triliun dari semula 7,2 triliun. Tetapi kalau kita ngelihat memang penurunan penjualan ini juga terjadi karena beban pokok penjualannya itu menurun, yang disebabkan oleh persediaan barang awal dagangnya juga dikurangi gitu ya. Nah memang kita nggak bisa memastikan ya, apakah kalau persediaan awal barang dagangnya ini banyak, itu penjualannya jadi banyak. Tapi mestinya ini berkorelasi gitu ya. Jadi kalau semakin banyak pilihan barang ke customer, mungkin customer yang tadinya beli 1 jadi beli 2. Atau membandingkan produk yang mahal dengan yang lebih murah gitu ya, dan lain-lain. Nah, di tahun 2021 S1R sedikit mengurangi persediaan awal barang dagang. Jadi dia mungkin lebih selektif terhadap barang-barang yang akan didisplay di toko, stoknya seperti apa, dia ada concern di sana. Karena mungkin juga mempertimbangkan bahwa di tahun 2021 tuh ekonomi belum pulih, mall-mall banyak yang masih dikunci gitu ya. Dan di tengah tahun lalu juga masih ada gelombang pandemi yang berat gitu, dan itu tentu butuh sebuah strategi lain gitu ya supaya si S ini bisa bertahan. Dan di
akhir tahun 2021 mereka masih bisa mendapatkan laba 718 miliar itu not bad teman-teman ya. Ini suatu capaian yang masih cukup bagus gitu ya untuk S1R gitu. Kemudian kita lanjut ke aset. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa dengan mereka masih mendapatkan laba yang cukup bagus gitu ya di sepanjang 2021, ROA-nya mereka pun masih terjaga di 9,8%, which is good gitu ya. Karena mereka ini sektor consumer loh teman-teman ya, sektor retail gitu. Apalagi bisnis modelnya S1R ini ada dalam mall. Kalian bayangin ketika lagi pandemi deh. Saya pernah gitu ya di dalam S1R itu yang belanja itu cuma saya dan istri gitu ya. Sepi banget teman-teman. Jadi it's hard gitu ya. Berat lah buat perusahaan yang ada di dalam mall gitu ya bisnisnya. Dan ketika sekarang mulai pulih, ya kita bisa estimasikan ke depan ketika traffic di mallnya itu rame ya orang akan makin banyak lagi untuk belanja di S1R. Jadi itu salah satu faktor ya yang bisa mempengaruhi perjalanan S ke depan. Ekuitas pun not bad gitu ya. Saya lebih suka perusahaan yang ekuitasnya ROE-nya di angka 15%, tapi 13% lah, hampir 13% itu juga bagus gitu ya, masih cukup bagus untuk perusahaan yang ada di sektor ini gitu ya. Dan kita lihat juga ekuitasnya si S itu makin lama makin tebel teman-teman ya. Dari 3,5, 42, 47, 52, 55. Jadi ekuitasnya si S itu makin tebel, yang artinya once mereka butuh ekspansi gitu ya, ekspansi besar, mereka punya cukup modal gitu untuk bisa membiayai ekspansi bisnis mereka ke depan. Lanjut adalah liabilitas, di mana total liabilitasnya adalah, kita pakai liabilitas jangka panjang seperti biasa, 955 miliar dibandingkan dengan ekuitasnya tadi 5,5 triliun. Jadi ya DER-nya sekitar 0,2 kali gitu. Jadi ini tergolong perusahaan yang sangat sehat kalau kita melihat dari rasio hutang gitu teman-teman. Selanjutnya valuasi ya, ini yang mungkin teman-teman banyak tertarik. Jadi sebenarnya masih murah atau udah mahal sih bang ini saham S ini ya. Jadi hari ini tanggal 12 April S ditutup di 1160 kalau nggak salah, dengan IPS-nya sekarang di 41 rupiah ya, 41 rupiah, yang artinya PER-nya menjadi 28 kali, cukup besar gitu ya, untuk PER-nya itu cukup tinggi. Sedangkan untuk PBV-nya diperdagangkan di 3,63 kali. Perusahaan ini juga perusahaan yang cukup rutin membagi dividen, dengan yield terakhirnya dia adalah 2,77% dengan payout rasionya sebesar 75,2%. Ini yang tadi saya bilang ya, mereka menyimpan saldonya gitu. Nggak semuanya dibayarkan menjadi dividen, tapi mereka simpan 25%, dijadikan saldo laba, dan akhirnya nanti kalau one day mereka butuh saldo laba itu untuk membiayai ekspansi bisnis, ya tersedia gitu ya. Kemudian secara price performance, S1R itu selama 5 tahun naiknya baru 28% ya. Jadi 5 tahun ini returnnya S menurut saya nggak terlalu bagus ya. 28% kalau dibagikan 5 itu berarti sekitar 6%. 6% ditambah dengan dividennya 3%, ya 9% setahun sih. 9% setahun ya mirip-mirip dengan deposito ya. Jadi nggak terlalu wah, tetapi yang cukup tetapi kalau di compare ke 10 tahun gitu, memang secara 10 tahun jauh ya. Secara 10 tahun itu S sudah mendapatkan gain 160% kenaikannya. Cuman saya lebih memprediksi ke depan itu jangkanya 5 tahun, karena 5 tahun ini belum terlalu banyak distorsi. Artinya mungkin di tahun 2009 saham SCT memang sedang sangat murah gitu ya, berbeda dengan kondisi sekarang yang sudah mulai di fair value-nya mungkin ya, dengan PBV yang 3,6 kali. Jadi agak sulit kalau kita bandingkan terlalu jauh sampai 10 tahun. So kita compare dengan 5 tahun aja.
28%. Jadi tidak terlalu tinggi ya kenaikan dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, di kondisi sekarang ya, apakah masih cukup murah gitu ya? Kalau kita melihat dari PE standar deviasi, kita melihat bahwa harga sekarang itu cukup murah ya, dengan PE standar deviasinya itu di garis hijau itu adalah mean alias rata-ratanya itu di harga sekitar 1.500 teman-teman, sekitar di harga 1.500, dan harga sekarang adalah 1.160. Kalau ke 1.500 tentu nggak terlalu jauh lagi gitu ya, tetapi target terakhirnya itu di garis yang ungu itu adalah 1.800 atau 1.600. Jadi kalau teman-teman punya di harga sekarang masih cukup bagus ya returnnya. Mencapai 1.800 itu bisa dapat sekitar 40% ya, 40%. Jadi cukup menarik kalau dia bisa sampai di 1.800 ini kira-kira setahun ke depan lah ya, setahun ke depan. Lanjut teman-teman, kita bahas perbandingan dengan kompetitor. Di sini agak sulit ya membandingkan yang Apple to Apple, bener-bener industrinya jualan produk rumah tangga gitu. Jadi kita bandingkan dengan Mitra Adi Perkasa, Ramayana, dan LPPF. Dimana kalau kita ngelihat secara pairnya si Ace ini tergolong lebih rendah sedikit daripada MAPA dan RALS gitu ya, yang sudah di angka 30-an gitu ya. Meskipun LPPF masih 17 nih untuk pairnya. Tapi untuk PBV-nya si Ace itu sudah di 3,6 kali, sedangkan MAPA dan RALS itu masih di bawahnya ya, 2,8 dan 1,4. Mungkin RALS lah ya, Ramayana ini yang PBV-nya masih belum terlalu jauh, karena LPPF saja PBV-nya sudah 16 kali gitu ya. Kemudian kalau kita ngelihat earning yield, ya juga medium lah ya, dia bisa mendapatkan 3,54% dan tergolong masih bisa bersaing dengan RALS dan LPPF ya, cukup baik kemampuan earning yield-nya. Jadi kalau kalian melihat dari pairnya saja di tengah-tengah, atau dari PBV-nya saja juga di tengah-tengah. Jadi kalau kita bandingkan dengan 3 yang lain ini ya, Ace itu nggak murah, nggak mahal juga, dia fair value ya kalau saya bilangnya dengan harga yang sekarang sebetulnya. Dan kalau kita bandingkan dengan industri maupun sektornya jauh ya, karena di industrinya itu pairnya 14 kali ya, sektornya juga 14 kali ya, sementara kalau di PBV-nya juga rata-rata di 1,92 lah atau 2,5 kali ya untuk PBV di sektor ini. Lanjut, kita bahas good corporate governance. Maksudnya gimana sih GCG itu? Jadi ketika kita mau invest, terlebih kita menentukan baseline target beli dan target jual ya yang cukup panjang gitu ya. Kita harus pastikan bahwa perusahaan ini tuh dikelola oleh orang-orang yang kompeten, oleh orang-orang yang baik gitu ya. Dan kalian bisa cari dengan googling aja nama-nama dari direksi gitu ya. Dan nanti kalian akan menemukan beberapa track record mengenai orang-orang yang kita cari ini. Dan di Ace, saya ambil dari websitenya mereka, direksinya, dan saya tidak menemukan hal yang aneh gitu ya. Semuanya orang-orang yang kompeten. Presiden direkturnya itu orang lama di Ace, dia berkarir dari tahun 1980-an dari staff gitu ya hingga titik puncak, dan saya sangat mengagumi orang-orang yang bisa berkarir gitu ya, lama banget dari staff menjadi presiden direktur gitu ya. Dan di website yang mereka mencantumkan prinsip-prinsip GCG gitu ya, seperti transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran gitu ya. Dan ini semua adalah prinsip-prinsip yang bagus gitu ya dalam sebuah tata kelola gitu ya. Kebetulan saya ini kerjanya juga berdekatan dengan tata kelola gitu ya, meskipun di bidang IT dan keamanan informasi. Jadi ada prinsip-prinsip yang sama baik dalam bisnis corporate governance maupun di dalam pengelolaan secara umum gitu. Dan saya bisa melihat dari apa yang mereka publish di websitenya, Ace ini punya GCG yang bagus gitu. Nah, sekarang ngomongin prospek ya.
prospek ke depan gimana Bang? Apakah ACE ini masih menarik gitu ya untuk diinvestasikan? Oke, untuk menjawab prospek ya, saya coba menanyakan 4 pertanyaan nih ke teman-teman ya. Pertanyaan pertama ya, apakah produk ACE ini dapat bersaing di masa depan? Keywordnya adalah produk teman-teman ya. Jadi ACE punya produk gaya hidup, ACE punya produk rumah tangga, ACE punya produk mainan, ACE punya produk online untuk omnichannel-nya mereka. Nah, apakah kombinasi ini menurut teman-teman menarik untuk bisnis di masa depan? Kalau menurut saya masih menarik. Kenapa? Persaingannya itu rendah di industri ini. Jadi kalau kalian lihat kompetitor besar selanjutnya setelah ACE itu kayaknya belum banyak gitu ya, belum banyak. Mungkin ada ya merek-merek impor gitu ya, tapi kalau dibandingkan harga dengan ACE masih lebih masih lebih bagus lah dari sisi harga gitu ya kalau kita mau bandingin harga. Kemudian kalau kita mau bandingin kenyamanan belanja dan lain-lain beserta dengan produk-produk yang mereka tawarkan, saya rasa ACE sangat bersaing gitu ya. Terlebih juga barang-barangnya itu kualitinya saya lihat bagus gitu ya. Beberapa kali kalau saya beli-beli peralatan rumah tangga gitu ya, saya lihat build quality barang-barangnya dia itu bagus gitu ya, ke Crispo dan lain-lain. Yang kedua, kinerja masa lalunya gimana sih ACE ini? Stabil nggak sih? Stabil itu maksudnya bukan stabil yang gitu-gitu aja ya, stabil bertumbuh nggak sih? Nah, kita bisa lihat tadi kan kita mundur sedikit teman-teman ya ke bagian laba ya. Ini bagian laba dari tahun 2009 tuh dia naiknya sangat-sangat lancar. Memang ada masalah ketika mulai terjadi pandemi, labanya mulai menurun, tapi kita bisa ngeliat bahwa di masa lalu kinerjanya si ACE ini cukup bagus ya. Terlebih 10 tahun terakhir, kalau kita cek 5 tahun terakhir pun oke gitu ya, masih cukup stabil perkembangannya, terganggu karena pandemi. Nah, apakah pandemi mengganggu perusahaan ini secara jangka pendek? Iya. Tapi apakah secara fundamental terjadi perubahan signifikan atas ACE? Enggak kan. Jadi, secara fundamental perusahaan ini masih oke, tidak ada perubahan, hanya faktor lingkungan, resiko sekitar ya, resiko pandemi dan lain-lain yang mempengaruhi kinerja ACE di saat ini gitu. Nah, kalau misalkan pandeminya usai, masuk ke masa endemi, mall-nya mulai rame lagi, tentu kita bisa berekspektasi penjualannya akan naik lagi, labanya akan naik lagi. So, itu untuk menjawab pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, apakah ACE dikelola dengan prinsip yang baik? GCG-nya yang baik tadi kita udah bahas. Menurut saya yes gitu ya. Kalian bisa coba explore juga kalau kalian penasaran. Searching di LinkedIn mungkin ya, nama-nama direksinya, nama-nama dewan komisarisnya dan lain-lain. So far saya melihat orang-orang yang profesional gitu ya untuk mengelola sebuah perusahaan besar. Terakhir, apakah ACE masih dapat berkembang? Kita pindah ke next slide ya. ACE akan bangun 15 gerai di tahun 2022. Mall mulai membaik trafficnya ya, karena mulai dibuka lagi, PPKM-nya mulai diturunin lagi. Kalau mallnya rame lagi, maka penjualan ACE juga diekspektasikan bisa naik lagi. So, itu dua faktor yang berbeda ya. Pertama, masalah rame atau enggaknya mall gitu ya. Itu adalah faktor di luar ya, faktor di luar yang nggak bisa dikontrol oleh perusahaan. Jadi faktor di luar itu sudah mulai membaik nih untuk bisnisnya ACE. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu bagaimana usaha perusahaan untuk mendorong peningkatan laba. Solusinya perusahaan mengejar itu dengan menambah gerai gitu ya. Loh, kenapa nambah gerai? Tentu karena dengan mereka menambah gerai ya otomatis penjualannya akan bertambah lagi ya. Ada penambahan pemasukan dari gerai yang baru dibuka itu. Dan itu adalah salah satu strategi retail yang common gitu ya. Kalau kalian lihat Indomaret, Alfamart tuh gerainya makin banyak ya, penjualannya akan makin besar. Mereka makin mendapatkan share gitu ya, makin mendapatkan banyak customer baru gitu ya di titik-titik yang sebelumnya mungkin belum dijangkau oleh ACE Hardware ini. Kesimpulan, jadi dari apa yang sudah kita bahas bareng-bareng ini teman-teman, kesimpulan pertama yang saya bisa dapat gitu ya dari membaca laporan keuangannya mereka,
Ace Hardware ini mampu ya, kalian harus berikan sebuah apresiasi lah ya untuk perusahaan yang yang bisnis modelnya itu ada di dalam mall-mall. Mereka perlu mendapatkan attention, traffic dari mall. Mereka mampu bertahan dengan 700 miliar ya laba di tahun 2021, itu capaian yang cukup bagus gitu ya untuk Ace Hardware. Yang kedua, perusahaan dikelola dengan profesional. Artinya tadi kita sudah lihat di GCG ya, orang-orang yang menduduki top management itu orang-orang yang profesional, yang punya track record yang bagus. Dan kita bisa melihat juga bahwa prinsip-prinsip GCG itu dipaparkan gitu ya oleh perusahaan. Bagaimana sih mereka manage transparansinya dan lain-lain. Kemudian produknya spesifik, kompetitornya itu sedikit, bahkan bisa dibilang kalian tahu nggak sih kompetitornya Ace langsung ya, yang agak-agak sepadan itu apa gitu? Saya rasa sih agak sulit ya. Mereka cukup mendominasi, dan mendominasi itu adalah salah satu strategi retail teman-teman ya. Kenapa mendominasi? Karena mereka nggak ingin ada kompetitor masuk di wilayahnya mereka. Itu strategi dominans. Makanya kayak misalkan si dua minimarket itu bener-bener kayak compete banget karena saling berperang di wilayah gitu ya. Mereka ingin yang menjadi paling dominan di wilayah itu. Dan secara khusus untuk Ace Hardware, mereka masih ada ruang ekspansi. Ruang ekspansi itu tadi kita di depan udah ngelihat peta toko-tokonya si Ace Hardware ya. Mereka punya 219 toko di 50 kota, tapi di daerah Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, apalagi Irian tuh belum ada. Jadi wilayah-wilayah itu tuh potensi untuk digarap ya dengan lebih serius oleh Ace Hardware mungkin, karena ke depan ada ibu kota negara baru. Pasti ada perputaran uang di sana, ada migrasi orang gitu ya. Tadinya di Pulau Jawa mulai pindah ke Kalimantan, dan tentunya itu potensi yang cukup besar gitu ya untuk digarap oleh Ace Hardware. Nah, terakhir masalah valuasi, saya pribadi melihat 900 dan 1100 itu range yang cukup bagus untuk mulai mencicil gitu ya saham Ace Hardware ini. Karena sekarang udah di 1160, saya pribadi sih sebenarnya cuma beda 60 poin itu nggak terlalu banyak ya. Jadi silakan teman-teman kalian analisa lagi dengan harga sekarang. Apakah bisa untuk mulai masuk cicil beli atau kalian akan tunggu gitu ya. Dan targetnya kemana? Saya sih menargetkan 1.700 ya, dengan sedikit majulah ke 1.800 kalau memang Ace Hardware ini masih terus melanjutkan kenaikan. Tapi saya rasa 1.700 itu cukup realistis, dan kalau memang ekonomi membaik, kasus COVID terkendali, mall-mall dibuka penuh, banyak orang mulai datang, mulai belanja, saya rasa Ace punya kesempatan yang bagus untuk menaikkan pendapatan dan laba di tahun 2022 teman-teman. Jadi kalau kalian punya harga 1.100 dan dijual di 1.700, itu kalian punya keuntungan hampir 50%, setengah beggar lah ya, hampir 50% dengan target setahun gitu ya, hold setahun, dan let's see apakah bisa mencapai di harga ini atau tidak. Jadi teman-teman, semoga review, ulasan, dan analisa saham Ace ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Itu dia teman-teman, analisa review dari saham Ace. Dari video ini kita sudah bahas dari analisa laporan keuangannya, kinerja keuangannya, kemudian kita juga bahas dari bagaimana perusahaan ini, siapa yang mengelola, kemudian prospeknya seperti apa, apakah masih bisa growth lagi ke depan gitu ya. Dan semoga analisa ini bisa membantu teman-teman semua, dan kalian jadikan video ini sebagai referensi dalam berinvestasi, dan tetap lakukan analisa kalian sendiri, karena semua yang Anda lakukan adalah keputusan Anda sendiri. Jadi semuanya adalah tanggung jawab masing-masing. Keuntungan juga menjadi keuntungan milik kalian sendiri. Oke? Kalau kalian suka guys dengan video seperti ini, subscribe, like, share, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalau kalian pingin kita ngebahas emiten saham, kalian juga bisa tulis di kolom komentar, kita akan pertimbangkan untuk dibahas di next video. Oke?
See you guys, sampai ketemu di next video. God bless you, bye-bye. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kalian lancar sampai lebaran. See you guys.